wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holisa Aprianti dari Ilmu Pemerintahan. Saya Naila Sapa Ajara dari Ilmu Pemerintahan Unkom. Saya Devi dari Kebon Bagia. Di sini kita akan melakukan observasi mengenai kampung adat istiadat, dan kita di sini sudah mendatangi lokasi kampung adat Lego Kiara, di tempatnya di Kebon Bagia. Mengenai kampung adat Bagia ini, dulunya sejarahnya kayak gimana? Awal mulanya. Sebenarnya Kebon Bagia tuh kami gitu ya, Kebon Bagia tuh berada di lingkungan Kampung Budaya Lego Kiara. Sejarah terbentuknya kampung ini, Kampung Lego Kiara atau Kampung Budaya Lego Kiara ini tuh ada karena juga adanya situs Gunung Negara Padang yang ada di sekitar kampung ini gitu. Meskipun ya jaraknya sih nggak begitu dekat, sekitar 30 menit lah kalau ditempuh sama jalan kaki gitu. Jadi adanya kampung ini tuh juga respon dari adanya situs tersebut. Untuk Kebon Bagianya sendiri itu berdirinya itu lama kayak budaya Lego Kiara atau gimana? Untuk Kebon Bagianya sendiri sebenarnya keberadaannya tuh nggak selama Kampung Lego Kiara. Kita bisa dibilangnya baru gitu, karena baru 3 tahunan kita teh berkegiatan dan bermukim di sini gitu ya, di Kampung Lego Kiara, menjadi bagian dari warga Kampung Lego Kiara gitu. Tahun 2022 akhir baru kita bermukim gitu ya, bisa membeli tanah di sini gitu untuk jadi bagian dari Kampung Lego Kiara. Jadi sebenarnya nggak ada dari dulu gitu, kita bisa dibilangnya baru gitu, baru 3 tahunan. Tapi dulunya ini tempat ini apa? Dulunya ini sih kebun gitu dulunya. Kebun kayak Kayak di sekitar tuh kebun yang lama ditinggal gitu sama si yang punya sebelumnya juga gitu. Nah, berarti ini sebelum dari 3 tahun sebelumnya itu ini cuman kayak penduduk biasa gitu, nggak ada kayak kebun bagia gitu. Nggak ada ya, kayak kebun-kebun pada umumnya lah yang ada di sekitar sini gitu, dipakai untuk berkebun sayur gitu, berkebun kopi gitu. Kalau tujuannya ngebentuk kebun bagia itu apa? Awalnya sih sebenarnya aku dan suami tuh bikin atau pindah ke sini tuh gitu ya, membangun kebun tuh sebenarnya untuk cita-cita dan tujuan pribadi gitu ya, antara aku dengan suami gitu. Karena memang kami berdua bercita-cita ingin memiliki kebun lalu berkehidupan di desa gitu. Terus setelah ya mimpi itu terwujud gitu, ternyata seiring berjalannya waktu gitu, ternyata banyak teman-teman tuh yang turut serta juga gitu, ikut membangun ini gitu, terus membersamai kami juga membangun Kebon Bagia. Nah pada akhirnya udah nggak ada lagi tuh, maksudnya teh gini jadi milik pribadi aku dan suami aja gitu si Kebon Bagia teh. Tapi ini jadi kita rasanya ini jadi milik teman-teman juga yang hadir ke sini gitu, yang datang ke sini, yang membantu kami juga, yang membersamai juga kami dalam proses pembangunan Kebon Bagia gitu. Ini jadi pada akhirnya jadi wadah komunitas gitu buat teman-teman yang kesini gitu. Kalau di kebun bagia itu ada aktivitas tertentu gak? Tiap hari Sabtu dan Minggu kami juga ada kegiatan rutinan bersama anak-anak para petani yang ada di sekitar sini, warga Kampung Lego Kiara gitu ya. Kegiatannya kami namainnya Sekolah Alam Bagia. Itu terus juga ada kegiatan rutin sama teman-teman juga, yaitu kegiatan nyawang bulan gitu ya. Prosesnya tuh kayak ada ngabung bank dulu, terus setelah itu meditasi atau berdoa bersama gitu. Nah karena kegiatan itu sempat terputus tuh nggak ada gitu, karena ada beberapa faktor gitu yang sehingga si kegiatan itu tuh tidak dilakukan lagi gitu sama masyarakat di sini secara rutin tiap bulan, tapi hanya di bulan tertentu gitu masyarakat. Kayak kemarin di setiap bulan Mulut, 14 bulan Mulut, dan masyarakat di sini masih melakukan itu nyawang bulan. Nah tapi karena kami rasa gitu ya di Kebon Bagia tuh kayak maksudnya si budaya itu tuh budaya yang bagus juga gitu ya. Jadi kami berinisiatif untuk melestarikannya lagi gitu ya. Setiap bulan lah kami adakan gitu di sini bersama teman-teman Kebon Bagia gitu. Atau ya tidak menutup kemungkinan juga melibatkan warga masyarakat di sini. Tapi di sekitaran kampung ada termasuk ya dan kadang tuh ada pantangan nggak?
Sebenarnya secara tertulisnya sih nggak ada ya pantangan khusus gitu ya di sekitar lingkungan kami gitu ya di Kampung Gogok Kiara sampai dengan situs. Cuman karena kami percaya gitu bahwa situs itu adalah tempat yang memiliki energi yang besar gitu ya, tempat yang bisa dibilang tempat suci lah gitu, tempat sakral. Nah, kami mulai membiasakan ketika kami berkegiatan ke sana, kami mengupayakan untuk tidak menggunakan alas kaki gitu karena ya salah satu faktornya juga untuk kesehatan kami juga gitu ya. Kami rasa dengan grounding gitu ya atau nyeker teh ternyata ada dampak positifnya gitu untuk ada manfaatnya untuk diri sendiri gitu. Jadi mungkin itu sih. Tapi kalau untuk pantangan-pantangan yang lain sih nggak ada ya gitu. Tapi kebiasaan warga di sini kalau misalnya untuk ada ya ada Di sini di Kampung Gogok Kiara ini tuh ada beberapa ritual yang masih dijalankan gitu sama masyarakat di sini. Salah satunya tuh ada mie asih bumi. Mie asih bumi dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kegiatannya atau ritualnya dilakukan di Gunung Padang. Terus juga ada hajat buruan gitu ya setiap bulan Mulut juga dilakukan di sini gitu ya. Biasanya sih dilakukan di halaman masjid atau di halaman di balai RW gitu kegiatannya. Terus juga ada itu yang nyawang bulan itu tapi dilakukannya tiap 14 Mulut juga gitu. Terus kayak muludan, tajaban yang kayak gitu juga masih dilakukan gitu di sini. kalau pandangan kayak di warga sekitar gitu ya kan orang zaman tuh udah masuk ke modern ya. Apa banyak gitu kayak pikiran modern gitu masuk ke Kampung Bagia? Sebenarnya sih udah ini ya, sebenarnya masyarakat di sini juga sudah terpapar gitu ya modernisasi ya, salah satunya dengan masuknya handphone gitu ya, alat-alat elektronik gitu. Terus juga kegiatan-kegiatan harian mereka juga yang sudah tergantikan oleh teknologi-teknologi modern gitu seperti itu. Jadi ya masyarakat di sini juga tidak menutup diri dari modernisasi, tapi di samping itu mereka juga dengan adanya modernisasi tidak menghilangkan atau tidak melepas gitu ya budaya-budaya atau adat istiadat yang memang mereka sudah pegang dari sejak dulu gitu. Kalau untuk di Gunung Padang itu biasanya orang umum gitu bisa masuk? Bisa. Jadi di Gunung Padang tuh sebenarnya nggak ada pantangan gitu ya, orang tertentu saja gitu yang bisa masuk, tapi masyarakat umum juga boleh datang ke sana gitu, boleh masuk. Tapi biasanya kalau di Gunung Padang itu apa yang dilakukan? Nah, karena Gunung Padang itu adalah situs gitu ya, situs budaya gitu, situs peninggalan budaya gitu. Biasanya masyarakat di sini sih umumnya gitu, dan masyarakat yang udah tahu tuh ke Gunung Padang tuh sebenarnya macam-macam tujuannya gitu. Ada yang tujuannya memang positif gitu, tapi juga ada tujuannya yang memang punten gitu ya, maksudnya untuk praktik dukun juga banyak juga gitu sih. Jadi Gunung Padang tuh bisa jadi tempat tempat yang kita pandang ya negatif juga gitu, bisa juga kita pandang sebagai hal-hal yang positif banget juga gitu. Tergantung orang-orang gitu ya punya maksud apa gitu untuk datang ke Gunung Padang gitu. Kalau berarti Kebon Bagia itu lebih ke komunitas? Sebenarnya Kebon Bagia sendiri itu adalah komunitas yang lahir gitu, yang ada di tengah-tengah warga masyarakat Legok Kiara gitu. Lebih yang melestarikan adat istiadat juga. Kami di sini juga punya tujuan atau visi misi gitu ya. Sebagai generasi muda gitu, kami juga ingin tetap terus bisa melestarikan budaya-budaya leluhur kami gitu yang pernah ada gitu ya. Salah satunya dengan berkegiatan di Kebon Bagia dengan sekolah alam gitu. Karena ya sejauh ini gitu ya, selama kami ada di sini, selama kami observasi juga gitu, ternyata ya banyak budaya-budaya yang sudah tidak diturunkan lagi ke generasi di bawah gitu. Nah, itu jadi concern kita gitu, karena wah sayang banget gitu kalau nanti misalnya anak-anak muda gitu ya, anak-anak remaja, anak kecil tuh tidak dikenalkan lagi sama budayanya gitu. Makanya kami hadir mungkin sebagai media gitu ya untuk bisa terus
melestarikan pengetahuan-pengetahuan itu ke generasi anak-anak gitu. Kalau untuk sekolah alam itu sama kayak sekolah pada umumnya atau beda gitu? Beda sih karena sekolah alam ini bentuknya adalah sekolah non formal gitu. Kami bilangnya adalah sekolah kontekstual gitu. Kenapa kontekstual? Karena apa-apa yang kami coba sebarkan gitu, pengetahuan yang kami ingin sharing ke anak-anak petani di sini itu adalah pengetahuan yang kami rasa pengetahuan yang kontekstual gitu buat mereka. Karena di sekolah negeri gitu ya, di sekolah pada umumnya mereka tuh nggak dapat gitu kayak pelajaran-pelajaran tentang ya seni-seni tradisi atau budaya-budaya tradisi, juga tentang kebiasaan orang tua mereka dulu gitu. Contohnya dari pertanian aja kayak gitu sih. Tapi di sini ada kesenian. Ada keseniannya di Kampung Legok Kiara ini, ada kesenian tradisi atau kesenian buhunnya. Di antaranya ada tarawangsa, terus ada dogdog, terus ada calung gitu. Yang seperti itulah. Kalau untuk keseniannya itu kayak di hari-hari tertentu gitu dilakukannya atau enggak? Iya sih, biasanya di setiap ada peringatan-peringatan tertentu gitu. Terus kalau rutinannya sih masyarakat suka masih lakukan biasanya di malam Sabtu atau malam Minggu. Mereka sih bilangnya ya latihan lah gitu, karena ya tradisi atau seni-seni tradisi itu kan masih suka dipakai di setiap ritual ya gitu. Makanya ada latihan rutinan gitu yang dilakukan setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Segitu aja observasi kita mengenai wawancara kampung adat Legok Kiara, gitu. Tempatnya ada di Kebon Bagia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tentang pertanyaan-pertanyaan kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.